Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas klasifikasi ahli waris. Jadi ini para ahli waris itu diklasifikasikan menurut banyak hal. Oke, kita mulai saja. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan harta warisan tidak terhalang. Di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut. Yang pertama adalah dzawil furud. Dzawil furud itu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi di sini bagiannya sudah ditentukan. Yang kedua adalah asobah. Asobah ini ahli waris itu mendapatkan sisa harta warisan. Jadi setelah dzawil furud ini pasti ada asobah. Sisanya itu dikasihkan ke asobah ini. Yang ketiga adalah mahjub. Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris yang lain. Jadi mahjub ini adalah ahli waris yang dia akan terhalang mendapatkan harta warisan itu karena adanya ahli waris yang lain. Nah, siapa saja dari ketiga jenis tersebut nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang klasifikasinya. Ahli waris kalau ditinjau dari sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah ini orang yang berhak menerima harta warisan karena hubungan perkawinan. Karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal. Contohnya itu suami ataupun istri. Itu yang disebut dengan ahli waris sababiyah. Jadi orang itu berhak menerima harta warisan karena sebab orang meninggal karena ada hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal tersebut. Yang kedua yaitu ahli waris nasabiyah. Nasabiyah ini orang yang berhak menerima harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu usulul majid yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya itu ke garis atas. Jadi ahli waris nasabiyah ini yang pertama adalah garis keturunan ke atas yang disebut dengan usulul majid, asal-asalnya majid. Tuh. Terus yang kedua adalah furu'ul majid. Furu'ul majid ini garis keturunan ke bawah seperti anak, cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Itu namanya furu'ul majid. Yang ketiga adalah hawasis. Hawasis ini saudara ke samping. Jadi garis keturunan ke samping. Ada saudara paman, contohnya bibi, serta anak-anak mereka itu namanya al-hawasis. Nah, yang berikutnya kalau ditinjau dari segi jenis kelamin, ahli waris dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki ada 15 orang. Yang pertama adalah suami, zawjun. Yang kedua adalah anak laki-laki yang disebut dengan ibnun, cucu laki-laki. Yang keempat bapak. Yang kelima kakek dari bapak sampai ke atas. Yang keenam saudara laki-laki sekandung. Yang ketujuh saudara laki-laki seayah. Yang kedelapan saudara laki-laki seibu. Yang kesembilan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Ini artinya anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, ini berarti ponakan laki-laki. Terus anak laki-laki, saudara laki-laki seayah. Ini keponakan dari keponakan laki-laki dari saudara kita yang seayah. Yang ke-11 adalah paman kandung dengan bapak. Paman kandung dengan bapak. Paman kandung dengan bapak ini saudaranya bapak yang sekandung. Terus anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Berarti saudaranya bapak itu punya anak laki-laki. Yang ke-11 yang ke-13 anak laki-laki paman,
anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak. Berarti di sini kalau anak laki-laki paman, kembali ke 11. Paman sekandung dengan bapak. Paman sekandung dengan bapak. Oh, anaknya paman. Nomor 13 ini anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, anak kandungnya saudaranya bapak. Terus yang ke-14 anak laki-laki paman seayah dengan bapak. Ini paham? Ini saudaranya bapak itu hanya seayah saja. Saudara-saudaranya itu hanya seayah saja, punya anak laki-laki. Itu yang nomor 14. Dan nomor 15 adalah orang yang memerdekakan, yang disebut dengan al-mu'tiq. Jika semua ahli waris di atas ada semua, mulai dari suami dan nomor 1 sampai nomor 15 tadi, jika ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak. Sedangkan yang lainnya itu akan jadi mahjub. Seperti yang sebut tadi, mahjub itu adalah terhalang. Tuh, di sini kan harus dipahami. Adapun ahli waris untuk perempuan, yaitu yang pertama adalah zaujah, yang disebut dengan istri. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang mayit itu punya anak, dan anaknya itu punya anak perempuan. Itu. Yang keempat adalah ibu. Jadi ahli waris perempuan yang keempat itu adalah ibu. Yang kelima adalah nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Berarti neneknya ibu. Neneknya ibu dari ahli waris itu. Dari yang meninggal. Yang keenam nenek dari bapak. Terus yang ketujuh saudara perempuan kandung. Jadi saudara perempuan kandungnya si mayit. Yang kedelapan saudara perempuan seayah. Ini hanya seayah saja. Yang kesembilan saudara perempuan seibu. Ini hanya seibu saja. Yang kesepuluh orang perempuan yang memerdekakan, yang disebut mu'tiqoh. Bagaimana jika semua ahli waris tersebut ada, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10? Jika semuanya ada, maka yang mendapatkan harta warisan adalah istri. Yang pertama adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Itu yang berhak mendapatkan harta warisan kalau semuanya itu masih ada. Bagaimana jika seluruh ahli waris ada, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapat bagian adalah suami atau istri, bapak atau ibu, dan anak, itu laki-laki dan perempuan. Itu kalau ada semua. Berikutnya kita akan bahas tentang furudul muqaddarah. Jadi kadar-kadarnya, berapa sih takarannya untuk tiap-tiap itu? Takarannya dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu an-nisfuh, setengah. Yang kedua adalah ar-rubu'uh, seperempat. Yang ketiga adalah as-sumunu. Ini ada disebut dengan seperdelapan. Yang keempat adalah as-sulusuh, sepertiga. Yang kelima adalah as-sulusani, 2/3. Yang terakhir as-sudusuh, itu adalah 1/6. Demikian pembahasan pada video kali ini. Saya harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah kita bahas dari awal tadi, dan kalau perlu kalian catat. Ini nanti akan ada hubungannya dengan yang pembahasan berikutnya di Zawil Furud. Kita akan bahas Zawil Furud pada video berikutnya. Sudah Pak Guru akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.